Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu, kita lihat di Roma pasal 1, 16 dan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Menarik kita perhatikan di ayat 16, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, bahwa kehidupan kekristenan bukanlah sebuah permainan, melainkan suatu medan pertempuran. Oleh karena itu, orang percaya tidak boleh main-main dengan keyakinan imannya. Amin. Di hari-hari ini ada banyak orang percaya yang mempermainkan imannya kepada Kristus demi mendapatkan jodoh, demi bisnisnya supaya lancar, demi karir yang menanjak, demi mendapatkan sebuah jabatan. Tidak sedikit orang kemudian rela menanggalkan predikatnya sebagai orang percaya. Mereka memilih mundur dari Tuhan atau tetap menjalani hidup kekristenannya tetapi tidak lebih dari sekedar kulit luarnya. Nah, mereka digambarkan seperti seorang prajurit yang sudah kalah sebelum berperang. Nah, Bapak Ibu, peperangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya bukanlah peperangan secara fisik, secara daging, melainkan peperangan secara roh. Sudah bisa lihat itu di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Karena itu perlu sekali bagi kita supaya setiap kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani. Nah, salah satu senjata rohani adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu tertulis di Efesus 6 ayat 17. Senjata yang maha dahsyat kuasanya yaitu firman Tuhan. Amin. Jika kita ingin menggunakan pedang roh atau firman Tuhan sebagai senjata dalam peperangan, maka
kita sendiri pun harus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadapnya. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya. Jika tidak, musuh pasti akan menertawakan kita. Nah, Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Karena itu dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi harus memiliki keyakinan kokoh dalam Injil. Nah, memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil berarti berpegang teguh pada Injil dan hidup berpadanan dengan Injil itu. Amin. Inilah yang kita perlukan di masa-masa seperti sekarang ini. Jika tidak, ya saudaraku yang kekasih, apalagi jika kita tidak yakin, nah ini repot Bapak Ibu. Tetapi jika kita yakin akan Injil dan kuasanya, iman kita tidak akan tergoncangkan sekalipun dunia ini bergoncang. Sebab ada tertulis, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Yesus, tidak akan berlalu. Itu tertulis di Matius pasal 24 ayatnya yang ke-35. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan juga di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Mengapa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Karena itu Bapak Ibu, mari kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami berpegang teguh pada Injil. Karena firman-Mu itu adalah senjata yang maha dahsyat untuk memenangkan peperangan rohani. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan, dan biarlah kami senantiasa berpegang pada Injil Kristus. Dan kami hidup di dalamnya, dan kami akan melihat kemenangan menjadi bagian kami. Sebab ketika kami memiliki iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka kami tidak dapat dipermainkan oleh iblis, dan kami tidak akan tergoncangkan sekalipun dunia ini mengalami kegoncangan. Berkati setiap mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati mereka dalam tugas kerja mereka, berikan mereka perlindungan yang sempurna, dan jawab doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.